ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika kita tanpa mempertanyakan apa illat atau alasan kenapa Allah memberikan perintah tersebut. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, bagaimana menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum masuk pada pembahasan tentang tafsir atau melanjutkan kajian tafsir, kita sekarang sedang banyak orang yang demam sepak bola Piala Dunia. Ini sudah mendekati final. Jadi orang banyak rame-rame mengadakan nobar, nonton bareng. Sebenarnya tentang sepak bola itu tidak ada larangan kecuali ada sesuatu yang bisa dilanggar dari aturan agama. Sepak bola sendiri sampai sekarang sudah banyak membuat orang Eropa, orang Amerika juga banyak masuk Islam karena melihat pada figur-figur idola mereka yang beragama Islam. Dalam catatan yang terbanyak itu di Liga Inggris. Di Liga Inggris itu ada Muhammad Salah. Aslinya Muhammad Salah, tapi dalam tulisannya salah. Jadi bacaannya jadi salah. Jadi biasanya sama teman-teman itu dijadikan ini, oh ini salahnya salah ini. Padahal yang benar itu Salah. Salah itu berarti kan orang baik. Dia dari Mesir, kemudian orangnya rajin. Sehingga kemudian banyak orang-orang pendukung Liverpool itu banyak masuk Islam. Kita jadi bertanya, kita yang sudah lama jadi ustadz ini belum satu pun membuat orang non Islam masuk Islam. Kenapa? Karena dakwahnya ya di masjid-masjid udah Islam semua. Tapi ini banyak ada pemain bola, tapi alhamdulillah kalau di Mesir itu biasanya sebelum dia jadi pemain bola itu biasanya sejak kecil pelajaran agamanya sudah bagus. Sehingga kemudian ketika dewasa pun sudah jadi pemain terkenal, itu tetap beragama Islam dan agama Islamnya bagus. Di Inggris juga ada dulu yang namanya Sadio Mane, itu dari Senegal. Sekarang di Bayern Munchen. Itu juga banyak membuat pendukungnya itu masuk Islam. Ini hal menarik. Sepak bola yang pada hakikatnya hukumnya mubah lah, kita ikut yang ini, mubah hukumnya. Tapi ternyata menjadi sarana, menjadi perantara banyak orang masuk Islam. Sekarang di Qatar. Di Qatar ini menunjukkan bagaimana orang-orang Islam itu menang. Di Qatar itu orang Islam menang. Ya walaupun nggak ada dari negara Islam yang masuk final, nggak ada. Cuman Maroko itu paling atas. Tapi dari fenomena seperti ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah muncul ke dunia. Dan coba perhatikan ketika tim Maroko menang, yang mereka lakukan adalah sujud. Itu bukan sujud sahwi, bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur.
Sujud syukur yang menunjukkan bahwa kemenangan atau apapun yang terjadi kepada mereka itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang jadi tahu dari sebelumnya bola itu cuma menunjukkan ketika mau main bola orang nunduk kemudian tanda salib. Sekarang enggak. Sekarang sudah ada yang lain. Apa? Berdoa. Atau ada yang begini, ada yang begini. Dan ketika menang itu kemudian mereka sujud. Ini kan membuat orang yang nggak tahu tentang Islam itu bertanya, kenapa mereka melakukan itu? Ini ajaran apa atau agama apa yang mengajarkan seperti ini? Jadi sekarang dengan adanya Piala Dunia di Qatar, itu ternyata Islam semakin mendunia, diketahui banyak orang. Bahkan ada pengakuan dari perempuan Eropa. Ini di wawancaranya saya perhatikan. Ditanya, bagaimana Piala Dunia di Qatar ini menurut Anda? Aman di sini. Aman. Kenapa aman? Kami di Eropa benar peraturannya ketat. Tapi pasti ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh kaum pria kepada kami. Seperti apa? Kami dicolek. Kami diganggu. Tapi di sini tidak. Kenapa bisa demikian? Karena di Eropa, di rumah kami atau di kampung kami, di negara kami, benar peraturannya ketat, tapi mereka masih diperbolehkan membawa minuman keras. Ketika mereka minum minuman keras, logikanya sudah gak jalan. Otaknya sudah gak berfungsi. Jadi seketat apapun peraturannya, mereka akan tetap melanggar. Kenapa? Karena mereka otaknya sudah kayak sekarang di Qatar, semua stadion nggak boleh ada minuman keras, steril sudah, nggak boleh minum-minum. Sehingga klubnya kalah atau timnya kalah, timnasnya kalah atau menang, mereka tetap logis. Segembira apapun mereka, sesedih apapun mereka, tetap logis pemikirannya. Sehingga kemudian ketika mereka masih bisa berpikir normal, mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan. Di Qatar itu yang menjadi sorotan di awal-awal dua. Tidak boleh bawa alkohol ke stadion, kemudian tidak boleh menggunakan gambar pelangi LGBT. LGBT yang sekarang sudah menjadi LGBTQIA+. Banyak sekali itu. Ini menunjukkan bahwa yang tidak normal sudah semakin banyak. Iya, ada tambahannya itu. Plus itu untuk mencakup semua perilaku atau orientasi seks yang masih belum ada sebutannya, sudah ada plusnya, artinya sudah ada lambangnya ini. Nah ini dilarang. Nah ini makin membuat orang semakin menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar agama yang benar. Benar ya, banyak yang menentang misalnya seperti Jerman yang kemudian menutup mulut seperti ini. Itu kemudian oleh orang-orang kena adab langsung itu. Di babak penyisihan langsung keluar. Ya walaupun nggak ada kaitannya seperti itu, permasalahannya adalah bahwa untuk kebenaran itu ya akan tetap menang, dan yang keliru itu akan tetap kalah dimanapun dan kapanpun. Nah, ini jadi nanti kalau ya terserah siapa yang menang siapa yang ini, tapi yang jelas sekarang nilai-nilai Islam itu sudah dikenal dunia. Apalagi kemudian seperti pemain Maroko itu yang membawa keluarganya ke stadion, membawa ibunya. Ini menarik. Kenapa? Di Eropa belum pernah itu. Biasanya yang dibawa itu istrinya atau pacarnya. Jarang yang punya istri itu. Yang punya pacar banyak. Yang terkenal Lionel Messi itu punya istri, nggak punya itu. Anaknya itu dari sebelum dinikahi itu. Ronaldo misalnya, nggak punya istri. Yang ada pasangan. Nah, ini berat. Nah, ketika tim Muslim yang tampil itu kemudian yang dibawa keluarganya dan ibunya. Nah, ini menarik. Nah, ini makanya kemudian nilai-nilai Islam itu sudah muncul sekarang. Seperti juga ya banyak nilai-nilai Islami yang sekarang sudah ada di dalam sepak bola. Dan alhamdulillah FIFA itu sekarang mengakui hal itu. Cuman yang jadi persoalan sekarang, kita itu kadang ketika mendukung timnas, ya kalau mendukung timnas Indonesia sulit.
tak belum masuk ke Piala Dunia. Dan alhamdulillah dalam babak penyisihan Indonesia tidak ada. Artinya lolos kada. Tim-tim besar seperti Brazil itu pernah kalah, Argentina pernah kalah sama yang juara. Indonesia alhamdulillah gak pernah kalah. Ya, karena gak pernah main. Nah, yang jadi persoalan sekarang banyak orang berdoa untuk yang non muslim. Nah, contoh yang pendukung Argentina itu mendoakan Lionel Messi. Wah, ini termasuk doa yang salah alamat. Doa yang salah alamat. Nah, makanya kalau mau doa itu doa yang sama-sama seagama. Artinya apa? Banyak ya mudah-mudahan tidak sampai merubah akidah kita. Kemudian ini ketika kita mendukung orang-orang yang non muslim. Kita senang sama sepak bolanya tapi sampai mendoakan mudah-mudahan. Nah, itu repot juga karena yang didoakan adalah orang yang tidak seakidah atau tidak seagama dengan kita. Itu tentang sepak bola. Silahkan nonton misalnya jam 2. Yang penting jangan melupakan kewajiban. Nonton timnas tapi gak sholat subuh. Nah, ini berat ini. Bukan nonton timnasnya yang jadi persoalan, tapi tidak sholat subuhnya. Nonton bola tapi tidak sholat tahajud misalnya. Ya masih mendingan lah. Cuman ya orang muslim itu kan min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tapi kalau masih bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh, bisa melakukan kewajibannya dengan baik, ya silahkan. Itu masih dalam koridor yang mubah. Dalam koridor yang mubah. Itu tentang fenomena sepak bola dan mudah-mudahan walaupun dengan sarana sepak bola Islam itu semakin liyudhhirahu 'alad dini kulli. Akan tampak kepada dunia bahwa Islam itu agama yang, dan insya Allah nanti ketika di sensus umat Islam itu akan bertambah ya, dengan adanya Piala Dunia di Qatar itu insya Allah umat Islam akan bertambah, diakui atau tidak. Makanya yang berat itu pendukung LGBT berat. Kenapa? Karena mereka hendak memamerkan, hendak mempromosikan melalui Piala Dunia yang dilihat banyak orang di seluruh dunia. Itu ternyata di Qatar di-cut. Nah, ini bagus. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, termasuk di Indonesia pun akan menurun dan bahkan insya Allah mudah-mudahan habis LGBT itu. Amin. Kita lanjutkan pada kajian tafsir. Kita sudah berada di ayat ke-67. Sisa dari pembahasan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattahiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa, mereka menjawab, apakah kamu menjadikan kami sebagai olok-olok, menghina kami, mengejek kami. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, agar tidak menjadikan aku sebagai orang-orang yang jahil. Di sini ada kata ya'murukum, itu perintah. Perintah itu kalau dari atas ke bawah perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas, walaupun bahasanya perintah juga, itu. Jadi kita misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina, berilah kami. Itu kan perintah. Fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Ini perintah, memerintahkan Allah. Tapi karena statusnya kita ini hamba dan yang diperintahkan itu khalik, maka itu disebut dengan doa. Artinya sama juga perintah. Makanya ada orang yang sangat hati-hati berdoanya itu ya terserah Allah. Terserah Allah. Ya Allah, kami mohon yang terbaik. Sudah. Yang terbaik itu Allah yang tahu. Sehingga kemudian diberikan yang benar-benar terbaik untuk kita.
Karena kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Kalau keinginannya banyak, ingin harta, ingin ingin dunia yang banyak misalnya, rumah yang bagus yang banyak, kemudian ingin kendaraan yang bagus yang banyak, itu keinginan kita. Tapi kebutuhannya, ya kebutuhannya cuma satu. Maka Allah akan memberikan yang kita butuhkan walaupun tidak kita inginkan. Makanya ketika kita berdoa, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tim misalnya, sedang bertanding dalam perlombaan. Kemudian kita minta, ya Allah mudah-mudahan menang. Kita belum tahu apakah dengan kemenangan itu kita akan menjadi baik atau yang terbaik bagi kita atau tidak. Maka minta yang terbaik. Ada orang sakit, minta sembuh, lumrah. Tapi ketika minta yang terbaik bagi Allah, bisa jadi ketika masih belum disembuhkan oleh Allah, itu bisa jadi menggugurkan dosa-dosanya. Yang terbaik bagi dia. Makanya ketika kita berdoa, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perintah dari bawah ke atas itu doa. Tapi kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Ya sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintahkan untuk sholat. Itu berarti perintah karena dari Allah kepada kita makhluknya. Kalau dari teman, nah itu minta tolong. Kalau yang sejajar itu minta tolong. Misalnya saya minta tolong ke siapa, nah itu minta tolong. Itu bukan perintah. Bukan juga doa. Tapi minta tolong, permintaan tolong. Tolong digeser misalnya, ya digeser. Tapi itu bukan perintah, bukan dari atasan ke bawahan. Juga bukan dari bawah ke atas seperti doa. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Untuk menyembelih sapi betina. Kenapa mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina? Karena ada mayat yang jadi persengketaan. Jadi awal kisahnya ini bermula ketika di dua daerah ini sering terjadi persengketaan, sering terjadi pertengkaran. Maka kemudian daerah yang satu ini agar warganya tidak bertengkar dengan daerah yang lain, akhirnya membuat pintu gerbang. Di pintu gerbang ini tidak boleh ketika sore ditutup dan tidak boleh dibuka sampai pagi. Sebelum ditutup dan sebelum dibuka, pemimpinnya itu sering naik ke atas melihat apa yang terjadi di bawah itu, di perbatasan itu. Nggak terjadi apa-apa, ditutup pintunya. Besoknya juga sama, paginya, di pagi harinya lihat ada sesuatu nggak ada, dibuka. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat hati-hati karena terjadi persengketaan. Nah, pada suatu malam ternyata di dekat pintu gerbangnya ini ada mayat seorang laki-laki tua. Karena ada mayat kemudian ya sudah itu tetap dibuka, diketahui ternyata ada mayat, mereka semuanya keluar. Ada mayat. Nah, ketika sedang keluar, keponakan dari si mayat ini datang. Dan kemudian menuduh mereka telah melakukan pembunuhan terhadap pamannya. Padahal yang melakukannya adalah keponakannya ini. Karena dia memang sudah nunggu, wah ini kalau sudah keluar baru kemudian. Akhirnya karena tidak ada keputusan, akhirnya di antara mereka itu ada mengusulkan, di antara kita itu ada nabi yang bisa bertanya kepada Tuhannya. Kenapa tidak kita datangi saja? Akhirnya mereka sepakat datang kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, yang paling vokal keponakannya ini. Karena dia mengira ini tidak akan ada yang tahu. Rapi sudah. Cara membunuhnya sudah rapi, kemudian ditaruh di tempat yang juga, ya ini terjadi persengketaan. Akhirnya dia dengan semangat mendatangi Nabi Musa dan bertanya, ini paman saya, dibunuh oleh mereka. Maka mereka harus membayar dendanya, membayar diatnya. Kata yang lain, enggak. Di tempat kami ditemukannya jenazah ini di dekat pintu gerbang, dan pintu gerbang ini tidak pernah dibuka sejak dia ditutup. Artinya ketika sore harinya ditutup, itu gak ada yang bisa buka sampai pagi harinya. Maka gak mungkin warga kami yang melakukannya. Nah, karena Nabi Musa sudah memerintahkan, ayolah yang membunuh ngaku saja. Akhirnya tidak ada yang ngaku, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Musa berdoa,
Dapat jawaban, datanglah malaikat Jibril dengan memerintahkan ini. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Dan sapi betina ini milik seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Di antara contoh baktinya yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, anak muda ini kedatangan orang yang mau menjual mutiara. Jadi ada kafilah yang datang ke tempat ini, ke toko. Nah, ini anak ini punya toko, kemudian datang dan hendak menjual mutiara ini. Ditanya, harganya berapa? Harganya 80 dirham. 80.000 dirham. Kemudian kata anak ini, lihat, ternyata kunci tokonya itu yang tempat menyimpan uangnya ada di dekat kepalanya orang tuanya yang sedang tidur. Kata pemuda ini, maaf, bukan saya gak mau beli, ini harganya bisa jadi 100.000 dirham. Cuman sekarang kuncinya ada di dekat tempat tidur ayah saya, orang tua saya, dan saya tidak mau membangunkannya. Nah, orang yang mau menjual mutiara ini maksa, diturunkan harganya jadi 70.000. Kata anak itu, enggak, bukan masalah harganya, yang nggak cocok bukan masalah harganya, tapi masalahnya saya nggak mau mengganggu tidur orang tua saya. Terus sampai turun 30, sampai tidak masuk akal harganya, tapi tetap anak ini nggak mau. Akhirnya pulang, si orang yang mau menjual mutiara ini pulang. Ketika pulang, kemudian Allah mengganti rezeki anak ini dari mutiara itu menjadi sapi ini. Diberi sapi. Bukan mutiaranya yang mengganti menjadi sapi, tapi tidak. Allah memberikan karunia anak ini berupa sapi. Jadi dia seandainya beli mutiara untung, karena dia berbakti kepada orang tuanya, tidak ingin mengganggu orang tuanya yang sedang tidur, itu kemudian dia dapat sapi. Nah ini, jadi bagaimana anak ini berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya tedu, tak cekai. Makin coba. Wah, beda nyaman, beda ontong langsung. Bapak aja ke pak. Anda, ini enggak. Mau tak ada mengede ayah, mau tak ada mengede nggak? Seram. Apa ya? Keuntungan duniawi itu lebih. Tapi enggak, ini enggak. Ini enggak. Gak berani membangunkan orang tuanya demi baktinya itu. Makilah ontong berembak apa? Tak cekai. Ini. Maka kemudian Allah mengganti rezekinya ini. Makanya nanti di akhir itu akan disebutkan berapa harganya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Bahan ejekan? Kemudian Nabi Musa menjawab, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Nah ini, nabi saja yang sudah maksum sekelas Nabi Musa itu tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kenapa? Karena mereka menuduh Nabi Musa itu mengejek mereka. Ini huzwa itu beda dengan hazl ya. Kalau bercanda beda. Bercanda dengan mengejek itu beda. Kalau Nabi pernah bercanda. Artinya pernah beliau itu datang ke pasar, kemudian ada seorang sahabat yang dipegang kerah lehernya oleh Nabi dan beliau mengumumkan, siapa yang hendak membeli budak? Siapa yang mau budak? Kata sahabat ini, meronta. Enggak Rasulullah, saya bukan budak, saya orang merdeka katanya. Tetap Nabi mengumumkan, siapa yang mau budak katanya. Aja. Siapa yang mau budak? Makun orang ini kata dia remeh, cek benih budak, kebelah budak. Siapa yang mau hamba ini kata Rasul. Akhirnya orang ini karena meronta nggak jadi dan nggak ada yang mau beli karena orang-orang tahu bahwa ini orang merdeka bukan hamba. Kata Rasulullah, siapa di antara kita yang bukan hamba Allah? Jadi maksudnya hamba itu bukan hamba sahaya, budak orang, budak itu, tapi apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu candaannya Rasulullah. Jadi walaupun beliau bercanda tidak ada kebohongan di situ. Jujur tetap. Seperti seorang nenek-nenek yang datang kepada beliau, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, di surga adakah orang seperti saya?
Kata Rasulullah, enggak ada. Nangis itu. Enggak, karena bayangan dia, aduh saya gak masuk surga. Akhirnya dia pulang. Ketika pulang, akhirnya Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk datang kepada perempuan itu bahwa di surga itu tidak ada nenek-nenek. Jadi yang kalau walaupun nenek ini masuk surga, kalau nenek ini masuk surga, dia akan berubah menjadi muda. Dan memang usianya sedang. Wakilah 20 sampai 30 tahun. Jadi walaupun masuknya sudah nenek-nenek, ya nanti yang masuk surga yang ketika di dunia nenek-nenek, nanti ketika di surga itu ya 20 sampai 30 tahun. Wakilah 20 sampai 40 tahun. Dan memang ini usia yang memang gres-gresnya. Makanya kalau dari usia 20 sampai 40 kita tidak melakukan apa-apa, ya ini kebangetan. Kenapa? Karena ini usia keemasan kita. Apa? Belum lebat. Jadi ketika usia 20 sampai 30 atau 40 tahun kita tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah atau tidak melakukan kewajiban semaksimal mungkin, maka setelahnya itu sudah ini. Kenapa? Karena masa keemasan ini usia kita itu ya 20 sampai 40 tahun. Makanya usianya ahli surga itu antara 20 sampai 40 tahun. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berlindung kepada Allah. Kita pun juga sama, dianjurkan. Ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Nah, ketika kita minta perlindungan kepada Allah, bukan hanya dari hal-hal yang kasat mata. Dari hal-hal yang tidak kelihatan juga sama. Ketika ada orang nyihir misalnya, baca guna-guna untuk kita misalnya, ya kita berlindung kepada Allah. Jadi yang bisa melindungi kita dari keburukan manusia, dari keburukan jin, dari keburukan makhluk binatang dan semua makhluk Allah yang lainnya, cuman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari setan. Makanya kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu ya bisa dari minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Maka kemudian ya kita berlindung kepada Allah dari keburukan baik manusia yang kasat mata maupun dari makhluk-makhluk gaib lainnya yang tidak kasat mata. Dari jin misalnya. Jin ini yang banyak orang ini takut. Berlindung kepada Allah. Yang takut ke jin ya kita, yang biasanya orang Indonesia. Yang takut pada jin, pada hantu itu ya kita. Pertama karena kita itu dibesarkan dengan film-film yang horor. Padahal gak ada. Kita dalam hidup itu ya jarang orang yang bertemu dengan jin itu. Jarang. Karena jin pun gak mau bertemu kita. Bukan cuma kita yang gak mau bertemu dengan jin. Jin pun banyak yang gak mau bertemu dengan kita. Jadi bisa jadi pada takut. Orang yang takut ke jin, jinnya takut ke orang. Cuman karena kita sudah direcoki dari sejak kecil, dicecoki dengan film-film. Jangan dikira itu cuman hiburan, enggak. Enggak ada orang yang terhibur dengan film horor itu. Kecuali zaman sekarang banyak TikTok itu yang membuat. Ada pocong yang kemudian kalah sama orang, itu biasa. Tapi dulu memang sudah ada bahwa orang ini kan dia masih takwa. Coba di masa Orde Baru ini. Kita dicecoki dengan ini, dicekoki dengan film-film hantu itu. Untuk ditakut-takuti, letak keluar. Padahal ketika kita keluar malam ya anda kenapa? Coba, kalau di Arab enggak, orang-orang Arab itu enggak takut. Kenapa? Pekuburannya ya sudah umum. Kuburan ini tak serem ya Arab ini tak serem. Kenapa? Ya atas ini kan beda rumah orang, Bon. Di atas pekuburan itu rumah orang. Biasa. Sehingga walaupun pekuburan besar, mereka nggak takut. Kita muni kuburan Indonesia nih kan, pas beda kak bungkaan. Wah, kak bungkaan nih, wah ini bahaya. Beda penunggunya ini. Ya bisa jadi iya, karena kita sudah persepsinya ke sana. Tapi ketika kita lewat kuburan, macam persepsinya. Ngabus napah. Padahal ya kalau kun beda napah dari apa beda misalnya beda orang nyabek napah dari kan. Kita kemudian lewat saya tadi lewat kuburan. Apa? Saya lihat ya padahal ya orang tinggi yang nyabek nih kan.
Mun Roma apa jadi ngetenget. Engko kuburan bade kelampin misalnya. Pak sabar nang yanu bade bendeng gorengan guys. Ijen tako saya takoan. Mun saya tak takon tak takon. Kita jadi ini apa? Sepeda motor mati. Lewat kuburan sepeda motor mati. Padahal dia bensin. Bisa jadi busin atau bisa jadi campur aing. Tapi persepsinya sudah, saya tadi lewat kuburan. Sepeda motor saya mati. Ungki, gula sepun, bahaya terus aki jadi kah. Pada mati kia, ya pada bensin lagi ya teman. Itu jadi persepsinya itu. Kemudian ya akhirnya diceritakan kepada anak cucunya, kepada anaknya juga takut. Padahal ya di Arab itu ulama-ulama ketika ini ada orang mengaku bertemu dengan jin, apa perkataan mereka, fatwa mereka atau pesan mereka? Tokol. Jadi mun ketemu jin, ketemu hantu, suruh tokol, suruh torkop. Iya. Mungkin mau di Indonesia mikirin ngomong lah. Coba ketemu pun robu. Iya, jadi disuruh pukul. Az-Zamakhsyari yang punya kitab Al-Kasyaf itu. Jadi kalau ada orang didatangi oleh jin atau oleh setan, disuruh pukul. Suruh terkop. Mun badan nang istin sumur, suruh cung kaki. Nih kan saran nih kan. Kenapa tujuannya? Agar mereka takut kepada kita. Ya karena memang itu tidak boleh. Mereka mengganggu kita itu nggak boleh. Ayo. Qala a'udzubillahi an akuna. Nah, ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan melindungi kita dari semua keburukan makhluk. Baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. An akuna minal jahilin. Agar saya tidak menjadi orang-orang yang jahil. Kenapa di sini disebutkan al-jahilin? Jahil itu bisa makna 3 dalam bahasa Arab. Pertama maknanya jahil itu orang yang tidak tahu, tidak berilmu. Adamul ilmi, ketiadaan ilmu. Itu jahil. Jadi orang yang tidak tahu jahil, tapi tidak tahunya tidak tahu ilmu. Kalau tidak bisa membaca atau tidak tahu cara membaca dan menulis, itu bukan jahil. Tapi namanya ummi. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi Muhammad ummi. Karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi tidak ada orang yang menyebut Nabi Muhammad itu jahil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berilmu walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi membaca dan menulis itu hanya perantara, wasilah agar orang bisa mendapatkan ilmu. Sekarang kita banyak bisa membaca, bisa menulis, tapi banyak yang tidak berilmu. Nabi Muhammad berilmu walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahkan beliau menjadi guru dari orang-orang yang bisa membaca dan menulis. Karena ilmunya beda. Ilmunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang jahil itu adamul ilmi, tidak memiliki ilmu atau orang bodoh. Banyak kalau di Indonesia itu istilahnya banyak. Bodoh, tolol, bego, goblok, oon. Oh, banyak sekali itu. Banyak. Padahal yang dimaksud itu jahil itu. Jahilun. Nah, yang kedua, makna jahil itu bisa digunakan untuk orang yang akidahnya berakidah yang tidak benar. Jadi dia sudah berakidah, meyakini sesuatu, tapi keyakinannya tidak benar, salah. Jahil. Makanya kemudian orang-orang Arab di masa Rasulullah itu disebut dengan orang-orang Arab jahili. Itu bukan karena mereka tidak tahu ilmunya, bukan. Dalam bidang sastra mereka tinggi. Abu Lahab, Abu Jahal itu. Itu kalau mendengarkan sastra Arab, itu ya paham. Dan mereka bisa membuat syair-syair itu. Mereka dari segi ekonomi maju. Berarti mereka gak jahil dari segi ekonomi. Dari segi pemerintahan mereka juga gak jahil. Cuman satu jahilnya apa? Keyakinannya itu tidak benar. Bahwa mereka meyakini berhala-berhala atau batu-batu itu sebagai Tuhan. Itu keyakinannya. Itu yang mereka disebut dengan jahil. Kemudian yang ketiga, makna jahil itu digunakan untuk orang
yang melakukan sesuatu tapi perbuatannya salah. Perbuatannya salah atau keliru. Itu juga masuk dalam kategori jahil. Jadi 3. Pertama, adamul ilmi. Kemudian yang kedua, meyakini sesuatu yang salah. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu yang salah. Jadi jahil itu mencakup 3 hal ini. Jadi kalau orang tidak berilmu, kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa dikategorikan pada jahil. Makanya di zaman sekarang itu tidak ada istilah jahil mestinya. Kenapa? Karena kita sudah banyak yang sudah punya ilmu. Kemudian kita keyakinannya juga sudah benar. Cuman yang ketiga ini yang sering. Yang sering ini yang ketiga. Biasanya orang tua kepada anaknya. Esoro meleh A ternyata oleh B. Kemudian langsung keluar. Putuh ban. Nah, kenapa? Karena dia perbuatannya salah. Mestinya dia membeli A ternyata membeli B. Ini benar. Benar. Tapi jangan seperti itu. Artinya walaupun benar dalam kategori definisi dari jahil, tapi tidak boleh orang tua mengatakan anaknya bodoh. Kenapa? Karena bisa jadi itu doa pas putu ongku. Benih karo kareng tua nasi putu. Tapi juga ke orang lain juga jadi bodoh. Makanya hati-hati kalau orang tua. Ini hal lain. Tapi dari segi definisi benar. Bahwa ketika ada anak alakoh tidak sesuai dengan yang diperintahkan, nah itu bisa disebut dengan namanya bodoh. Namanya bodoh. Atau jahil. Makanya Nabi Musa itu tidak mau masuk kategori orang-orang jahil. Dan Nabi Musa tidak bercanda. Artinya tidak memperolok-olok mereka. Dan ini termasuk bagaimana orang-orang Bani Israel itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ini contohnya. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah, itu kemudian menuduh Nabi Musa telah mengejek mereka, telah menghina mereka. Padahal gak ada. Nabi Musa menghina mereka gak ada. Jadi Nabi Musa itu ya, karena Nabi tidak mungkin dalam urusan perintah itu mengejek atau mengolok-olok umatnya. Tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin bercanda. Pasti benar. Dan ini yang tidak mereka. Makanya mereka kemudian bertanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bik awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka kemudian berkata, qalu du'u lana rabbak. Lihat bagaimana mereka tidak meyakini Allah, tidak meyakini Nabi Musa dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Qalu du'u lana rabbak. Mereka berkata, ud'u lana rabbak. Mintakanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Nah ini. Jadi mereka punya keinginan, punya doa, permohonan, tapi mereka minta melalui Nabi Musa. Ud'u lana rabbak. Tapi mengatakan bukan Rabbana, tapi Rabbak. Berarti kan mereka tidak percaya kepada Allah. Jadi umatnya ini tidak yakin kepada Allah. Seandainya yakin, mereka akan berkata, ud'u lana Rabbana. Tapi di sini langsung kepada Rabbak. Berarti Tuhanmu Musa, bukan Tuhan kami. Ini betapa lanjangnya orang-orang Bani Israel. Punya keinginan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya permohonan, punya permintaan, tapi tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi mereka langsung mengatakan, ya Tuhannya Musa. Ud'u lana Rabbak. Apa permintaan mereka? Yubayyin lana mahi. Untuk menjelaskan mahi. Baqarah ini seperti apa? Seperti apa? Artinya sifat-sifatnya, semuanya. Akhirnya kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bik. Nabi Musa kemudian berkata, innahu yaqulu. Jadi setelah mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan seperti apa Baqarah yang dimaksud, sapi betina yang dimaksud. Kemudian Nabi Musa berdoa dan malaikat Jibril datang memberikan informasi. Apa informasi? Innahu yaqulu.
innaha baqaratul la faridu wala bikr. Innahu yaqulu, menunjukkan bahwa ini bukan dari Nabi Musa jawabannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyampaikannya. Ini lihat betapa para nabi itu jujur dan amanah. Kalau memang dari Allah disampaikan dari Allah. Kalau dari diri mereka disampaikan dari diri mereka. Tapi ini dari Allah. Qala innahu yaqulu. Nah, Nabi Musa berkata, kenapa disebutkan Nabi Musa yang berkata atau yang bercerita? Karena ini Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa. Qala innahu yaqulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada mereka, innaha baqaratul la faridu wala bikr. Bahwa yang dimaksud dengan sapi betina itu adalah sapi betina la faridu wala bikr. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.